Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 27 Juli 2025. Minggu biasa ke-17. Pada minggu ini gereja merayakan Hari Kakek Nenek Sedunia. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu yang diwariskan Yesus pada para murid dan juga kita semua, orang beriman, adalah doa. Yesus menunjukkan pada kita bagaimana pentingnya berdoa itu. Ia selalu mengawali dan mengakhiri semua kegiatan dan perutusannya dengan berdoa. Doa menjadi kekuatan dan dasar hidup Yesus. Doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup Yesus. Sebagai orang beriman, kita percaya doa adalah jembatan penghubung antara kita manusia dengan Allah. Doa merupakan cara yang efektif dalam berkomunikasi dengan Allah Bapa kita di surga. Inti dari doa kita adalah berdoa bukanlah rumusan atau kewajiban, apalagi hafalan, tetapi relasi. Kerap kali kita terpaku pada rumusan, bukan hubungan. Kita sering memperbanyak intensi, tetapi lupa memperdalam relasi. Kita bisa belajar bagaimana relasi dengan Tuhan itu berdampak dalam kehidupan kita. Bacaan pertama yang kita dengarkan hari Minggu ini memberikan inspirasi bagi kita. Bagaimana Abraham berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Relasi Abraham dengan Tuhan melalui doa memberikan dampak yang baik bagi keselamatan keluarganya. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang doa itu. Ketika Yesus selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid kepadanya dan memohon supaya Yesus mengajarkan mereka berdoa. "Tuhan,
Ajarilah kami berdoa. Doa yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa kami yang sering kali kita doakan. Inilah warisan yang paling berharga yang diberikan Yesus pada kita. Doa Bapa kami versi Injil Lukas ini bagi kita dibagikan menjadi dua bagian penting. Bagian pertama ditunjukkan kepada Allah sendiri, yakni namanya dimuliakan dan agar kerajaan damainya datang ke bumi kita. Bagian kedua lebih menunjuk pada kebutuhan hidup kita sehari-hari, yakni makanan secukupnya, pengampunan dosa dari Tuhan, dan memohon dimampukan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, serta membebaskan kita dari percobaan dan kejahatan. Santo Thomas Aquino mengatakan, doa Bapa kami memang kelihatan sederhana, tetapi merupakan doa yang paling sempurna dari segala doa. Doa Bapa kami ini mempersatukan kita dalam kebersamaan, menjadikan kita sehati dan sejiwa menjadi satu keluarga karena memiliki satu Bapa yang sama. Saudara-saudariku terkasih, selain mengajarkan kita bagaimana berdoa, Yesus juga mengajarkan kita agar kita berdoa secara tekun dan terus-menerus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Tuhan Yesus juga meyakinkan kita bahwa seorang ayah tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan, atau minta telur yang diberikan kalajengking. Kalau kita manusia yang berdosa ini mampu memberikan yang terbaik kepada anak kita, apalagi Bapa di surga, pasti Dia akan memberikan jauh lebih baik daripada yang terbaik itu. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus telah memberikan warisan penting untuk kita, yakni doa. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah dalam setiap kesibukan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kegiatan kita, ada waktu untuk bersimpul di kaki Yesus? Ada waktu untuk berdoa? Apa kita selalu datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya? Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, doa adalah cara kita mengungkapkan cinta itu. Semoga warisan Yesus yang berharga ini menjadi cara kita untuk terus bersatu dengan Tuhan. Untuk itu berdoalah setiap hari. Saudara-saudariku terkasih, hari Minggu ini gereja merayakan Hari Kakek Nenek Sedunia. Kita patut bersyukur karena kita pada saat ini, karena kita ada saat ini, karena kakek nenek kita. Bila mereka masih ada bersama kita, cintailah mereka dengan tulus. Layanilah mereka dengan tulus. Temanilah mereka, jagalah mereka dengan cinta. Dan bila mereka sudah pergi untuk selamanya, doakanlah mereka. Itulah cara kita mengungkapkan cinta kita pada Tuhan dan pada mereka yang kita cintai. Tekun dan setialah dalam doa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.